Halo, kembali lagi di Dengar Bareng, Dengar Rupa. Lanjutkan rangkaian episode Ngobrol bersama FX Harsono. Pada episode kali ini, kami menyajikan obrolan kami soal pasar seni rupa dan strategi penghidupan seniman. Selamat mendengarkan. Kalau ngomong konsep, saya kepikiran ini ya, kan karya-karya Pak FX banyak tentang isu politik kan, dan sosial, dan ya kita bercermin dengan yang sekarang terjadi, Mbak, yang demo dan tentang. Nah itu pun sebetulnya ya awalnya bagi saya adalah bahwa kenapa saya ingin menghadirkan persoalan-persoalan sosial politik. Pertama, bahwa seni itu bisa berorientasi pada apa aja dalam kehidupan kita. Sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, kehidupan, dan sebagainya. Kedua, saya ini siapa gitu. Saya ini adalah bagian dari masyarakat. Maka dari itu peristiwa apapun yang terjadi dalam masyarakat bisa saya hadirkan dalam karya saya. Peristiwa apa? Nah, itu. Jadi setiap kita bikin sesuatu selalu ada pertanyaan, dan ketika kita muncul lalu jawabkan, selalu kita hadapkan pada pertanyaan baru. Pertanyaan lagi ditanya terus. Oke, peristiwa apa? Siapa masyarakat? Masyarakat yang mana? Terus tujuan kita untuk apa? Kalau menghadirkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini, tujuannya apa sih sebetulnya? Nah kayak begitu memang itu sebetulnya adalah cara seseorang seniman selalu bersikap kritis terhadap apa aja yang ingin dikerjakan. Tidak boleh berhenti untuk bertanya. Sampai kita selesai membuat karya itu, kemudian kita masih masih harus bertanya. Masih harus bertanya. Mempertanyakan, bener gak sih ini? Ini hasilnya gimana? Bagaimana dengan, dan terus nanti akan muncul satu jawaban. Nah jawaban ini akan memicu pertanyaan baru lagi. Dan disitulah sebetulnya proses penciptaan itu terjadi. Era sekarang kan kontemporer kan berbeda ya, kayak semuanya juga boleh gitu. Yang mungkin karya-karya yang cantik saja gitu juga sudah mewakili gitu. Itu adalah sesuatu hal yang berbeda dengan pasar wacana nggak sih? Iya. Menurut saya begini, pasar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari karya seni, dari seni rupa, dari ini seni rupa. Hingga kemudian kita ini akan memilih yang mana. Nah kalau kita memilih pasar, hanya pasar menjadi titik berat, maka ya kita akan mengikuti semua kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pasar itu. Gitu. Nah pasar itu kan biasanya selalu berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi. Nah ya udah kita harus bikin karya yang kira-kira bisa memenuhi nilai ekonomi atau menjawab nilai ekonomi dari karya itu. Nah tetapi kalau tidak, maka kalau nilai wacana yang ingin kita tekankan, maka kita harus berpikir wacana yang mana, wacana apa, dan kemudian wacana untuk siapa, dan wacana itu bisa diakses oleh publik atau bisa mengangkat atau membangkitkan ekosistem seni rupa itu. Nah itu yang harus kita pikirkan, wacana itu. Nah kemudian pertanyaannya adalah bahwa loh kan kita ini membuat itu semua perlu dana. Ya, gitu. Nah dari mana dana itu bisa didapat? Nah kita mesti mikirkan bahwa ini kelihatan penciptaan ini yang lebih menekankan kepada wacana, bentuknya seperti apa, kira-kira apakah bentuk ini bisa kita
ajukan untuk mendapatkan sponsor untuk penciptaan itu atau enggak. Nah kalau enggak gimana? Karena tidak semua kegiatan-kegiatan kesenian itu bisa dengan mudah untuk mendapatkan sponsor. Terpaksa nanti harus kita sponsori sendiri. Nah kalau kita biaya sendiri artinya bahwa kita harus bekerja. Kita harus mendapatkan dana. Nah dana ini bisa kita dapat dari mana? Nah ini yang harus kita pikirkan. Apakah kita membuat suatu proyek tertentu yang bisa menghasilkan uang untuk memberikan dana ke sini atau enggak, bagaimana? Nah kemudian sekarang ini atau kalau di Jogja ini beberapa seniman-seniman muda itu ya mereka kerja gitu. Mereka kerja, tapi kebetulan saya di Jogja ini memang ada seniman-seniman muda atau mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari ISI itu, kemudian dia bekerja bukan full time di satu lembaga. Artinya dia bekerja misalnya aku jadi volunteer untuk Arjok atau aku bekerja untuk Arjok udah berdana. Nah Arjok ini kan hanya sifatnya kegiatannya hanya sekian lama di dalam 1 tahun, sisanya adalah untuk kegiatan yang lain. Jadi kerja-kerja per project itu yang dimana dia bisa mendapatkan dana itu. Yang kedua, begitu dia bisa mengangkat persoalan atau tema yang ingin dia angkat, maka dia ajukan ini dalam satu kegiatan yang bukan hanya di Indonesia tapi di forum internasional. Nah di forum internasional itu tujuannya adalah untuk mengangkat nama dia sehingga nantinya dia bisa ikut atau mengajukan untuk mendapatkan residensi. Gitu. Banyak sekali anak-anak yang dulu-dulunya itu ya begitu, Pak gimana ya caranya saya bisa ini, saya juga pengen ini tapi juga pengen. Nah sekarang dia ada di luar residensi di mana, pulang dari luar balik ke Indonesia dia bawa uang. Karena untuk residensi itu kan dia didanai untuk transport, untuk tinggal, untuk makan, untuk bikin karya. Nah dana-dana yang dia dapat ini sebagian dia sisihkan untuk balik ke Indonesia, dia punya uang untuk tinggal di Indonesia. Kemudian bikin proyek baru lagi. Nah, sampai kemudian karya itu bisa sekali karya itu kemudian meledak. Kayak Onte itu awalnya begitu. Dia ikut Arjo, wah dapat penghargaan. Kemudian dia apply kemana untuk bikin kegiatan pameran di mana dia diundang, seperti itu gitu. Kemudian dia dapat dana kecil sedikit, dia bikin untuk kegiatan itu. Dan sekarang ini dia dapat kontrak dari satu lembaga untuk bikin film, untuk bikin kegiatan yang besar sekali, Nah dari situ kemudian dia dana itu pakai buat kontrak rumah, buat hidup dan seterusnya. Berarti awalnya mungkin mengumpulkan nilai dulu. Iya, sambil kita kerja sambil ini. Nah, kan saya nggak tahu di Bandung kalau misalnya per project itu apakah memungkinkan atau enggak. Atau kita bikin project, kemudian project itu kita tawarkan kepada institusi tertentu untuk supaya kita bisa dapat dana. Nah, dana itu ya pintar-pintar kita dalam memanage. Sehingga kemudian selesai project itu kita masih punya celengan sedikit untuk bikin kegiatan yang lainnya lagi dan seterusnya. Ya memang kemudian kita tidak bisa full time untuk mengerjakan ini, nggak apa-apa. Saya pada waktu saya menjadi seniman waktu itu tahun 75 itu, ketika saya bikin karya saya nggak pernah ada yang laku. Saya nggak bisa bikin project. Karena proyek-proyek yang kalau saya inisiasi juga tidak ada orang yang mau mendanai. Karena saya tidak mau membuat proyek pameran lukisan atau enggak. Ya akhirnya apa ya? Ya udah saya kerja di perusahaan penerbitan dan seterusnya. Dan karya saya baru laku itu tahun 98. Wow, dari tahunnya Juli ya Mas sampai 98, 23 tahun.
Tapi itu kebanyakan kekaryaan Pak FX yang kemudian diserap sama pasar berbentuk 2-dimensional, 3-dimensional, atau ya semuanya. Nah sekarang ini semuanya film, bisa film saya itu Raja Gendering ini saya udah gak punya lagi, ada itu udah sold out. Terus kemudian karya-karya 2 dimensi saya banyak yang dikoleksi juga oleh individu maupun museum. Karya-karya instalasi awal dari gerakan Simpa Baru itu semua dikoleksi oleh museum, kayak misalnya kayak ini. Ini dikoleksi oleh National Gallery Singapura. Kalau performance ini bentuknya gimana Pak? Kalau gitu berarti. Kalau ini kan film. Oh berarti bentuknya video. Video yang dijual. Gitu. Nah itu berapa edisi? Bentuknya kayak kaset gitu berarti. Saya kasih file digital ya. Gitu. Nah kalau video itu selalu ada, saya kasih 2 file. Satu adalah yang disebut sebagai copy edition, ya, screen copy edition. Itu adalah untuk ditayangkan. Ini tidak punya nilai ekonomi sama sekali, nggak bisa dijual. Satu lagi adalah edisi dari film itu. Yang ini adalah yang punya nilai ekonomi yang dijual. Jadi selalu 2. Nah terus kemudian di setiap film itu di credit title-nya selalu saya kasih edisi keberapa atau screen copy atau apa, atau saya tulis sih. Yang membedakan apa Pak berarti? Dari Nggak ada yang membedakan, hanya bahwa itu dengan adanya tulisan screen copy ini, maka dia nggak bisa jual. Karena itu nggak laku. Artinya itu tidak punya nilai ekonomi. Gitu.